Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, apa kabar? Saya berharap, saya berdoa semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sahabat dalam keadaan bahagia sejahtera lahir dan batin, amin. Sahabat-sahabat, sesuai permintaan sahabat kita, ada yang komen di YouTube saya minta disepilkan anggrek Cymbidium cenrubi. Sahabat-sahabat, ini cenrubi saya sudah kelihatan layu. Untuk tangkai yang pertama sudah kelihatan layu, ini memang sudah waktunya untuk dibuang. Sahabat-sahabat, setelah cenrubi saya ini berbunga kurang lebih selama 1 bulan ya sahabat, ini yang tangkai pertama ini mekar dari 1 bulan yang lalu, jadi ini sudah bertahan sampai 1 bulan. Nah, sekarang waktunya dibuang. Yang sudah layu, yang sudah mulai layu, ini belum layu banget sih, masih agak segar ya, tapi ini yang atas-atas yang mekar pertama ini sudah kelihatan sudah layu, jadi waktunya untuk dibuang, untuk memberi kesempatan energinya biar untuk kesempatan pada tangkai-tangkai yang lain. Karena alhamdulillah ini di pot dalam 1 pot itu banyak tumbuh calon tangkai-tangkai bunga, dan ini beberapa sudah mulai mekar. Sahabat-sahabat, bagaimana untuk perawatan anggrek Cymbidium saya ini? Saya melakukan perawatan anggrek Cymbidium mungkin sama dengan sahabat ya, sama dengan sahabat. Yang pertama yang kita perhatikan yaitu untuk media tanam. Media tanam yang kami gunakan, kami menggunakan sekam mentah, sekam bakar, kemudian pupuk kandang, dan sedikit tanah. Tanahnya hanya sedikit. Jadi biasanya kami kalau mengoplos media tanam itu, kalau sekam mentahnya 1 bagian, sekam bakarnya 1 bagian, pupuknya 1 bagian, nanti tanahnya setengah bagian, seperti itu. Jadi tanahnya hanya sedikit. Itu pun yang kita gunakan tanah kering ya, tanah humus kok, tanah kering. Tanah humus tuh yang kita ambil dari bekas-bekas tempat sampah, bekas-bekas pembuangan sampah. Kebetulan di kami punya tetangga yang piara kambing, jadi kalau itu apanya bekas sisa-sisa makanan kambingnya kan dibuat pupuk kompos. Jadi kami bisa minta bisa minta di situ, tapi nggak langsung kami pakai, tapi tetap kami oplos dengan sekam mentah, sekam bakar, dan pupuk kandang. Pupuk kandang di sini yang dimaksud pupuk kandang yang murni, yang sudah tidak bau, yang sudah difermentasi, seperti itu. Sama halnya dengan anggrek Cymbidium bicolor, saya juga media tanamnya sama, menggunakan media tanam yang saya buat sendiri. Tapi untuk sahabat-sahabat yang tidak memungkinkan untuk membuat sendiri, sebenarnya ada di toko di nursery, biasanya di nursery atau di toko-toko bunga itu biasanya ada media tanam yang sudah jadi, maksudnya sudah siap dipakai. Bahkan itu sepertinya lebih praktis, walaupun kalau dihitung sih memang agak sedikit mahal ya, murah yang buat sendiri, tapi itu kan praktis dan malah saya kira lebih bagus. Contohnya ini loh sahabat,
Nah, media tanam seperti ini nih, itu kan komposisinya jelas tuh, ada kompos bambu, ada sekam, kompos andam tuh, sekam mentah, sekam bakar. Nah, ini sudah enak, kita tinggal menggunakan, tidak usah ngoplos sendiri. Ini kemarin saya habis belanja. Setelah kita membicarakan media tanam, untuk berikutnya yaitu kebutuhan cahaya. Untuk kebutuhan cahaya, Cymbidium saya tempatkan di sini, dimana di sini selalu mendapatkan matahari langsung sekitar jam begitu terbit ya, jam 7, setengah 8 sampai jam 9, setengah 10 dapat cahaya matahari langsung. Habis itu terus ternaungi oleh teras, oleh atap teras. Ini kebutuhan cahaya. Kemudian anggrek Cymbidium saya ini tidak pernah kena hujan langsung karena saya letakkan di teras. Jadi kalau nggak saya siram, dia tidak kena air seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan sirkulasi udara di sini banyak, maksudnya pas. Di sini pas, udaranya lancar. Udaranya lancar karena di luar ya sahabat. Di luar jadi udaranya apa? Lancar banget, tidak terhalang oleh apapun. Kemudian untuk pupuk, saya menggunakan pupuk organik cair paling sering. Kemudian saya juga memberinya pupuk padat berupa kulit bawang merah, kulit bawang putih seperti ini. Kemudian kulit telur. Ini kulit telur, cangkang telur yang tadinya kan masih basah. Kalau masih basah saya letakkan. Nanti kalau sudah kering, lama-lama kering, sudah enak dipecah, baru saya pecah. Jadi ini sayang daripada dibuang, kita manfaatkan untuk pupuk seperti itu. Jadi pupuknya saya menggunakan pupuk organik cair dan pupuk limbah sampah dapur. Tapi sesekali juga pernah menggunakan pupuk kimia, seperti saya menggunakan gandasil bunga ya, sesuai pertumbuhan. Kalau seperti ini belum ada tanda-tanda mau bunga, dan ini tujuan saya hanya biar rimbun, makanya ini saya kasih pupuk daun saya kalau pupuk. Tapi kalau yang ini sudah kelihatan rimbun, baru saya pupuk bunga. Ini Cymbidium Golden Boy, ini juga banyak nih calon bunganya. Kemudian ini juga, wah ini banyak sekali sahabat-sahabat tuh. Yang mekar ada 2, ini sudah kenop. Kemudian yang spek-spek ini banyak banget ini tuh, 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Belum ada lagi ini di bawah tuh. Alhamdulillah ini saya masih bisa menikmati lumayan banyak seperti itu. Oh ya, terus saya lanjutkan untuk penanggulangan hama. Nah, anggrek Cymbidium ini aromanya wangi sahabat. Risikonya kalau aromanya wangi itu disukai selain aromanya wangi disukai kumbang. Nah, kalau kumbang kita tidak bisa mengusir karena dia tidak mengganggu kan. Mengganggunya hanya nanti kalau disengat kumbang terus layu kayak gitu. Tapi ya saya biarkan. Kemudian yang bikin yang mengganggu dan bisa merusak itu kepik sahabat. Apalagi ini warnanya kuning, udah wangi warnanya kuning, itu sangat disukai. Warna kuning itu sangat disukai dengan serangga. Kepik kuning itu biasanya dia menempelkan telurnya, larvanya. Tuh, ini juga sudah cacat ini. Nah,
Ini sepertinya juga sudah ada serangan ini. Nah, untuk menanggulangi itu saya tetap harus memberikan insektisida. Jadi tidak loss tanpa insek, tetap ini saya berikan insek karena biar saya tetap bisa menikmati bunganya seperti itu. Sahabat-sahabat, satu hal yang perlu kita ingat bahwa untuk perawatan anggrek Cymbidium agar kita memiliki tanaman yang rimbun dan bunganya banyak, sebaiknya jangan diseplit dulu sahabat. Jadi biarkan untuk tanaman yang sudah rimbun, biarkan untuk merimbun, karena kalau tanamannya rimbun otomatis dia akan menyuguhkan bunga tidak hanya satu tangkai tapi banyak tangkai seperti itu. Kemudian kalau kita split dari satu tanaman, satu bolok itu kan membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi rimbun. Contohnya ini sahabat, ini saya split ini dulu, ini satu rumpun saya split jadi 3. Memang senang sih saya langsung dapat punya tanaman 3 rumpun. Tapi ini sudah 2 tahun sahabat, dari satu bolok sudah 2 tahun nih, baru nambah berapa ini? Baru jadi 1, 2, 3, 5 bolok, 6. Baru jadi 6 bolok. Ini pun belum mampu 5. Jadi 5 bolok ini pun belum mampu menyuguhkan bunga. Nah, makanya kalau sahabat punya Cymbidium yang sudah merimbun jangan displit, biarkan merimbun. Saya pengalaman ini lama tumbuhnya dan tidak berbunga-bunga, makanya ini tidak saya split walaupun sudah rimbun. Paling nanti ya, karena media tanamnya juga perlu ditambahi dan perlu kalau akarnya semakin penuh sesak di pot otomatis bisa baru saya split. Itu pun nunggu proses bunga selesai. Jadi nunggu setelah selesai masa berbunga seperti itu. Juga yang perlu kita perhatikan untuk pot, penggunaan pot juga harus disesuaikan, tidak boleh menggunakan yang terlalu besar. Karena kalau terlalu besar nanti otomatis media tanam jadi lembabnya terlalu lama menyebabkan akar bisa busuk seperti itu. Sahabat-sahabat, itulah spill informasi tentang anggrek Cymbidium. Semoga bermanfaat. Bila sahabat rasa video saya ini bermanfaat, silahkan untuk di-share. Sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana-sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu saya mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah selalu mensupport video kami, yang sudah memberikan like, komen, serta subscribe-nya kepada kami. Yang belum subscribe masih saya tunggu. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.